Halo, kembali lagi dengan saya Putra dari Gina Tobacco. Ya, kali ini kita buat video agak berbeda dari yang kemarin ya, yang video akhir-akhir ini. Kalau akhir-akhir ini kemungkinan banyak kita buat video tutorial meracik, lalu video untuk cabang dan lain-lain, intinya tutorial meracik tembakau. Tapi pada video kali ini kita agak berbeda ya. Kita mau buat video review ya. Ini tembakau kita jenis baru, jadi ya termasuk juga, sebentar kameranya agak kotor, termasuk juga tembakau yang kita rekomendasikan ya. Jadi ini racikan Gina yang bisa dibilang spesial, dan ini saya juga rokoknya itu, tembakonya itu. Nah, ini rintingan ya. Nah, sebelum saya review, saya mau kasih info atau kabar bahwa kalau sekarang Tokopedia Gina Tobacco sudah mulai aktif kembali. Jadi yang mau order bisa langsung lewat Tokopedia. Dan kita juga sudah power merchant, jadi ada fitur gratis ongkir, promo, voucher dan lain-lain sudah tersedia. Jadi langsung saja nanti teman-teman kalau mau milih-milih barang langsung ke Tokopedia. Cuman untuk kelengkapan barang baru kita mulai upload sedikit-sedikit, karena ya sebenarnya kalau barangnya itu ready dan ada, cuman ya kita baru evaluasi masalah potongan dari Tokopedia ya, karena potongannya juga lumayan besar, jadi mungkin nanti harganya ada selisih dari pada beli via WhatsApp dan via Tokopedia, nanti ada selisih harga karena potongannya lumayan. Ketika penarikan saldo juga masih dipotong lagi, makanya nanti kita baru evaluasi untuk harga-harga produknya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena saya amati video saya ini banyak view-nya, cuman banyak juga yang nggak subscribe ya. Tolong dibantu subscribe-nya saja. Kalau share, komen, like bebas lah, yang penting subscribe yang banyak. Dan ini saya juga sedang menyiapkan studio. Nah, jadi nanti di sana, kalau ini kan di sini, nah nanti di sana itu sedang saya siapkan. Cuman nggak saya review karena masih berantakan. Jadi nanti insya Allah dalam waktu dekat ini video saya nanti agak bagus dan ada mic-nya juga. Jadi walaupun saya bicaranya itu pelan, semoga nanti tetap bisa terdengar keras ya di video. Oke, ini tembakonya. Nah, di dalam toples saya nggak packing karena ini kan cuman persiapan ecer di sini ya. Kalau yang packingan ada di gudang, saya nggak bawa tadi, lupa. Nah, ini jenis tembakonya Gina Signature. Jadi jenisnya tembakau Gina Signature ya, atau disingkat GS ya. Jadi Gina Signature. Ini racikannya baru kita temukan. Jadi kemarin saya ya gabut terus saya meracik, terus menemukan rasa ini. Nah, kalau yang saya hisap ini rasa nih, rasanya baca aja sendiri, saya nggak mau ngomong ya. Rasa Danmil. Nah, sesuai dengan rokok saya juga ngerokoknya itu, makanya ini saya buat racikan yang rasanya sama kayak Danmil. Dan ini nanti rasanya komplit ya, cuman pabrikan. Untuk jenis Gina Signature itu hanya ada rasa pabrikan, jadi kita nggak buat flavor ya, jadi khusus buat pabrikan. Nah, saya carikan wadah dulu untuk mereview tembakonya.
Ya, semoga terlihat. Nanti kalau kurang jelas silakan hubungi admin nanti biar difotokan. Seperti ini. Ini mungkin kalau di kamera terlihat lembut ya, tapi sebenarnya enggak. Ini standar rajangan untuk pabrik. Jadi kelebihan tembakau Gina Signature ini dia kering, jadi tidak basah. Karena kita juga menggunakan steam, jadi tembakunya itu kering. Dan ada campuran tembakau Podai Madura. Nah, ini ada kelihatan. Nah, kenapa kita pakai tembakau Podai Madura? Ya, karena waktu saya gabut meracik itu ada stok tembakau Podai Madura dan gunanya atau fungsinya adalah agar tembakonya itu saat dilinting itu tidak rontok ya. Jadi apa ya, biar erat lah intinya, ketika dilinting itu nggak rontok-rontok ya, itu fungsinya. Cuman ya mungkin kan kok nggak pakai tembakau lain yang lebih murah ya, mungkin bisa. Cuman ketika saya gabut terus saya ngeracik itu ketemunya atau adanya itu cuman tembakau Podai ini ya, makanya saya setelah ketemu racikannya saya nggak rubah-rubah lagi ya, karena juga males juga, dan karena dengan ini pun sudah rasanya juga sudah enak. Nah, jadi seperti ini tekstur tembakunya, dia kering seperti pabrikan, tapi kalau ini buat SKM nggak masuk karena ini ada campuran podainya. Tapi ketika podainya ini dihilangkan, siap masuk ke mesin linting. Cuman ya karena ini saya nggak, intinya saya membuat racikan ini nggak diperuntukkan untuk pabrik ya, tapi untuk Tengwe. Makanya saya kasih tembakau Podai ini agar ketika dilinting itu nggak rontok dan gampang gitu loh. Kalau tembakunya saya pakainya yang standar SKM, nanti dilinting itu rontok ya, walaupun rajangannya besar, tapi kalau nggak ada yang merekatkan, nggak ada yang ibaratnya menjadi perekat, itu nanti tetap rontok. Nah, seperti ini tembakunya. Coba saya fokuskan. Oh, nggak bisa ternyata kalau video difokuskan. Intinya seperti ini. Nah, ini nanti rasanya lengkap pokoknya, pabrikan. Jadi teman-teman nanti bisa request rasanya apa. Kalau saya yang apa namanya, favorit saya itu yang ini ya, ini Dunhill, karena secara rokok saya juga Dunhill, jadi makanya saya suka ya yang varian Dunhill karena rasanya itu sangat mirip. Jadi kemiripannya itu nanti tidak saya salah, yang penting coba aja sendiri dan buktikan. Nanti silakan untuk rasa komen di kolom komentar ya. Review aja nggak apa-apa, kalau memang enak ya silahkan komentar kalau tembakunya enak. Kalau memang kok nggak enak ya silahkan komen kalau tembakunya nggak enak, seperti itu. Jadi rasanya lengkap, tembakunya kering, dan ada campuran tembakau Podai Madura, jadi dia nggak rontok ketika dilinting, dia aman ya. Nah, ini saya mau coba review atau tes rasa. Oh, belum dibuka ya. Seperti biasa saya buat video ini kalau nggak salah jam 3:30 atau jam 3 ini. Saya baru pulang dari kolam pemancingan, langsung saya nggak sabar buat video untuk mereview tembakau Gina Signature ini. Nanti kalau mau pesen langsung aja ke Tokopedia, nanti linknya di bawah, atau hubungi WA admin, nanti bilang aja kalau mau beli tembakau Gina yang varian Signature nih. Nah, ini sudah saya potong ya. Nah, dia nggak rontok ya, kalau disentil tetap rontok, cuman kan ketika seperti ini kan dia nggak rontok, nah tetap kuat. Makanya ini kan sering dikeluhkan para lintingers apa nyebutnya itu, tengwengers atau tukang-tukang linting atau tukang yang penikmat tengwe. Ketika melinting mau buat stok mungkin 20 batang atau 12 batang, ketika dimasukkan ke bungkus rokok atau ke kotak rokok itu sering rontok ini tembakunya. Nah, jadi ketika nanti dihisap ternyata tembakunya tinggal separuh, jadi dihisap langsung habis gitu. Makanya saya tambahkan apa namanya, tembakau Podai ini tadi, fungsinya ya ini.
Coba aja teman-teman kalau ngelinting tembakau yang asal-asalan, ya mungkin yang lembut, pasti ketika di gini di ketek-ketek gini dia akan rontok. Kalau ini enggak. Coba ya kita gini kan. Nah, ini pun disentil pun enggak ya. Saya kira tadi kalau disentil itu bakal rontok. Ternyata enggak. Ya nanti kalau lama-lama tetap rontok. Cuman setidaknya kan nggak mungkin kan kita mau ngerokok terus disentil-sentil gini kan nggak mungkin. Cuman dimasukkan ke kotak rokok atau ke bungkus rokok gini itu aman. Nah ini kayak gini pun aman. Jadi dia kuat karena adanya tembakau podai ini memang sengaja rajangannya itu saya nggak lembutkan. Nah ini jadi agak panjang-panjang seperti ini agar apa, yaitu agar tembakunya itu bisa erat. Mungkin kalau di tangan ini lebih jelas. Nah seperti ini, dan ini full steam, tembakunya kering. Kalau kering dijemur diremes gini dia hancur, kalau ini enggak karena kita pakai steam, mesin steam. Oke, kita review ya. Ini yang varian rasa dan mil. Nah, asapnya banyak kan. Jadi kelebihan tembakau itu kalau di steam, dia walaupun ini termasuknya ya saya terlalu padat ya karena nggak terbiasa melinting pakai alat selorok. Biasanya pakai beca. Ini terlalu padat kalau saya menurut saya ya. Kalau dengan seperti ini itu terlalu padat. Tapi walaupun ini sangat padat ya kalau menurut saya. Jadi sepertinya tembakunya harus sedikit dikurangi. Jadi ini terlalu banyak tembakunya, jadi agak padat. Tapi walaupun tembakunya itu padat karena dia disetim, jadi tekstur tembakunya itu kering seperti ini, dia dihisap tetap enteng. Jadi mungkin kalau tembakunya itu basah atau rajangannya itu enggak standar untuk rokok, itu ketika mungkin dengan kepadatan seperti ini mungkin sudah tidak bisa disap. Mungkin hisapnya sampai kempot-kempot gitu dan enggak keluar asapnya. Tapi ini karena kita pakainya steam dan rajangannya juga standar buat SKM, walaupun terlalu keras. Nah ini kelihatan apa enggak ya? Agak blenduk ini. Nah, ini kan sininya besar, ini besar dan di filternya kecil. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan jelas atau enggak? Nah, ini makanya yang eh, menyebabkan susah dihisap tuh itu kalau tembakau yang basah atau rajangannya enggak standar. Tapi kalau kita kan rajangannya standar dan keringnya itu dijemur, disetim, makanya tembakunya itu walaupun dilinting padat dia enggak berat, tapi ya saya sarankan jangan terlalu padat, jadi yang pas. Kalau ini nggak pas, saya jujur aja ini nggak pas lintingannya. Tapi walaupun gitu ya itu tadi karena disetim hisapannya tetap enak. hmm. Hmm. Jadi apa ya, tetap keluar asapnya. Dan kalau walaupun ada ya tembakau yang kering tapi keringnya dijemur, ketika terlalu padat keluar asapnya tapi rasanya nggak keluar. Jadi ya mungkin karena terlalu padatan itu jadi pori-porinya kecil, rasanya tersaring dan hilang rasanya, nanti cuma tembakau pahit-pahit nggak enak. Kalau ini rasanya tetap keluar. Dan ini tembakau mungkin saya ya, ini saya jujur, saya punya recehan banyak, mungkin ratusan macam, bahkan mungkin bisa ribuan macam. Tapi yang saya mau atau cocok itu cuman ada 3. Satu Ismoyo blend ya, kalau teman-teman langganan pasti tahu Ismoyo blend. Terus selera Nusantara, sama yang terbaru ini Signature ini. Jadi Signature ini saya itu ngerokok itu cocok. Sekelas Stingray ya, walaupun ini saya nggak nambah cengkeh ya, langsung dari toples ini, dari toples langsung saya kasihkan karat, langsung saya linting. Itu ketika dihisap itu kayak rokok asli, jadi ada sensasi kemereteknya gitu loh. Kadang kan kalau tembakau yang ya mohon maaf, ini nggak jadi mohon maaf karena saya juga ada produk seperti itu. Mungkin tembakau saya yang harga cuma 50.000 per kilo, 60.000 per kilo, itu bukan nggak pakai cengkeh, dia juga nggak pakai cengkeh. Maaf salah, udah agak ngantuk sebentar, ngopi dulu. Ini kopi Cindy apa nyebutnya,
Cindy Kalang atau Sidi Kalang. Ya intinya itulah kopi itu. Nah itu di Tokopedia juga ada yang kalau yang mau coba kopi Sidi Kalang ini rasanya nggak pahit tapi kayak asem-asem gimana gitu. Sebenarnya juga oleh-oleh, cuman katanya coba dijual nanti kalau laku saya kirimin lagi gitu katanya. Coba nanti dicek di Tokopedia kalau teman-teman yang mau mencoba rasanya. Enak. Dan kopi ini juga berkhasiat. Setelah ngopi ini saya juga lancar ya. Jadi BAB-nya itu lancar ya. Dah, lanjut ke review tembakau. Jadi sampai mana? Mana saya lupa malah. Ya intinya itu tadilah. Ini tembakau yang recommended dan oh ya, tembakau saya yang harga 50-60 itu bukan nggak pakai cengkeh ya. Itu juga pakai cengkeh. Cuman itu ya cengkeh yang dipakai juga kualitasnya beda sama yang ini. Terus kualitas tembakau dan tidak disetim juga ya yang harga 60-50. Makanya ketika dilinting itu nggak pas, kadang ada yang kemeretek, kadang ada yang enggak. Kalau ini mau ngambil ngawur pun tetap nanti kemeretek. Nah, kedengeran nggak ya? Coba ya. Jadi cengkehnya ini sangat banyak. Jadi kalau ngerokok ini tuh udah kayak rokok-rokok bungkusan asli lah, ada suara kemerataknya. Dan ini pun walaupun nggak dirokok, dalam artian nggak dihisap, mungkin kalau tingwe saya lah, ya jangan saya contohkan ke orang lain nanti tidak jadi kesalahan. Tingwe saya yang harga-harga tembakau saya yang harga murah-murah itu, ketika nggak dihisap mati. Karena ya cengkehnya ya pokoknya bahannya beda dan juga tidak disetimkan. Tapi kalau ini kayak rokok asli, walaupun nggak dihisap, ibaratnya ditaruh di asbak atau di mana lah intinya nggak dihisap, itu tetap hidup. Nah, ini kemeratak ya. Ya tandanya kalau kemeratak itu ya satu itu ada cengkehnya ya. Tapi juga ada tembakau yang kemeratak tapi cuman kemeratak tok, nggak ada rasanya. Tapi kalau ini kemeratak ada rasa gurihnya seperti itu. Dan bagusnya lagi sekelas Stingray ya, sekelas cuman tembakau lintingan, asapnya itu enak. Jadi ini aroma asapnya itu khas ya. Ada kan tembakau Stingray yang dihisap ini itu enak, tapi temennya atau orang-orang di sekitarnya itu terganggu karena aromanya nggak enak. Tapi kalau ini yang ngisap enak, orang sekitarnya juga enak, aromanya itu mencium asapnya ini, bau asapnya ini apa itu tetap enak. Jadi ini bisa dibilang hampir sama seperti selera Nusantara, hampir sama seperti Ismoyo Blend. Rasanya itu sudah mirip rokok, sudah sama kayak rokok ya. Cuman kalau di katakan kemiripan sama yang aslinya ya itu relatif ya, tinggal nanti siapa yang merasakan dan sugestinya seperti apa. Tapi ibaratnya ini dibuat rokok-rokok murah atau dibuat produk rokok ini sudah masuk seperti itu. Makanya jarang sekali ya tembakau Stingray yang rasanya itu atau cara pembuatannya itu standar seperti rokok bungkusan ya. Cuman ya bukan cuman, saya nggak tahu kalau ada produk lain, tapi ya kalau di tempat saya cuman ada 3 varian ya, yaitu selera Nusantara, Ismoyo, dan ini Signature. Dan banyak juga tembakau yang atau Stingray yang mungkin ya harganya sama kayak ini. Nah nanti masalah harga saya review di belakang. Jadi harganya sama atau di bawahnya ini, tapi ketika dihisap itu cuman asap tok gitu kayak ngisap angin. Karena rata-rata Stingray itu pakai tembakau lain, tembakau bawah. Nah tapi kalau ini saya standar pabrik, standar rokok bungkusan. Jadi dihisap, gurihnya keluar, manisnya ada, dan ada sensasi apa ya di sini itu nendang. Cuman nggak parah ya, yes, kayak yang rokok bungkusan gini lah kan. Nggak, kalau rokok bungkusan kayak gini kan biasanya kalau dihisap itu ada rasa di sini tuh kayak apa ya, saya menjelaskannya susah, tapi itu bikin puas gitu loh.
Nah, bikin mantep gitu. Cuman nggak terus nendang banget terus sesek, enggak. Itu kalau itu ampak namanya. Kalau ini di sini itu ada sensasi khusus. Ada sensasi khas lah yang membuat eh, rokoknya pun jadi ngirit. Ibaratnya asupan nikotinnya itu terpenuhi. Walaupun baru ngerokok satu batang itu ya intinya kok sama lah kayak ngerokok bungkusan kayak gini rasanya. Dan ini eh, intinya gini, kalau saya ya, karena saya peracik, walaupun saya peracik itu tipe tenggorokan saya itu tipe-tipe tenggorokan yang manja. Bahkan saya nggak usah tembakau tingwe lah, saya rokok bungkusan pun kalau nggak yang dirokok biasanya atau rokok-rokok sembarangan walaupun merek besar pun ya, itu kalau memang saya nggak cocok, saya gatel di tenggorokan, itu kadang gatel, terus di dada ampek, terus nanti kadang pas pagi itu di sini ada lendir, terus juga kadang bikin pusing. Nah, tapi ketika saya cocok itu biasanya enak lah. Dan kalau tingwe ya, itu saya memakai standar diri saya sendiri. Jadi ketika diri saya sendiri itu cocok ya, dalam artian saya mau ngerokok, artinya ada kemungkinan 80% dengan konsumen itu pasti masuk juga. Karena saya juga tipe perokok-perokok yang manja ya, bukan tipe-tipe perokok yang wis pokoknya asal metu peluke terus dihisap, enggak. Saya juga manja seperti itu. Nah, ini. Jadi dia dari awal sampai akhir itu rasanya standar. Bukan standar tapi apa ya, bahasa Jawanya itu ajek. Intinya sama, nggak ada perubahan. Terus kadang kan ada jenis tembakau yang atau tembakau TW yang ketika dirokok itu di awal enak, nah, di awal-awal ketika disap itu enak, tapi ketika nanti sudah dapat separuh itu terus rasanya berubah. Kalau ini enggak, tetap rasanya sama. hmm. Hmm, sangat nikmat, terus pokoknya intinya nggak nyesel lah kalau beli ini. Dan untuk produk ini kita nggak membuka agen ya, jadi seperti Selera Nusantara, Ismoyo, dan Signature kita nggak buka agen. Tapi kalau mau dijual lagi harganya beda, cuman seperti itu. Jadi sempat kemarin itu ada yang mau menjadi agen Selera Nusantara, ada yang mau jadi agen Ismoyo Blend. Kita tidak membuka agen untuk produk-produk ini ya. Cuman ya kalau mau dijual lagi harganya beda, gitu aja. Jadi kalau beda kan beda kalau kita ada agen, ada distributor, ada reseller, ada pengecer. Nah, itu kan nanti harganya beda-beda. Kalau ini mau sampai ambil berapapun tetap nanti harganya sama. Dalam artian untuk dijual lagi. Nah, ini untuk masalah harga. Harga ini kalau untuk ecer 1 kiloan ya, dalam artian beli cuman di bawah 10 kilo atau untuk konsumsi sendiri itu harganya 125.000 ya. Nah, ini tapi kalau lewatnya WA admin, nanti kalau lewatnya Tokopedia ini harganya 130.000. Nah, kalau untuk yang mau dijual lagi itu harganya 110.000 seperti itu. Tapi ada minimal pengambilan yaitu 50 kilo untuk yang mau dijual lagi, 110. Kalau via WA atau via admin 125. Kalau via-nya Tokopedia itu jadi 130 gitu. Yaitu kalau nggak salah. Nah, jadi nanti dicek lagi aja di Tokopedia atau WA admin lah yang lebih jelasnya. Intinya harganya sekitar itu nanti ya. Jadi ya itu tadi di Tokopedia ada potongan, makanya kita ya penyesuaian harga lah gitu. Jadi kalau untuk yang mau dijual lagi itu minimal pengambilan 50 kilo seperti itu ya. Nanti kalau pengambilannya di atas 100 kilo ya mungkin juga ada harga khusus lah, tapi kita tidak menganggap agen ya karena pengambilan banyak ya, kita nanti adalah hitung-hitungan harga kalau di atas 100 kilo. Nah, ini sampai segini rasanya tetap masuk. Dan kita garansi 100% untuk khusus ya, Selera Nusantara sama Ismoyo aja kayaknya saya nggak berani ngasih garansi ya. Tapi kalau khusus untuk produk Signature ini kita garansi 100%. Apa yang kita garansi? Satu,
Kalau sampai ada rasa pahit, cepet langu segala macam, kita garansi. Kalau ada bikin gatel, bikin serak, bikin intinya yang mengganggu lah, itu kita garansi. Tapi kalau kemiripan, katakanlah teman-teman belinya rasa Danmil gitu ya, kok rasanya beda, nah itu ya kita nggak garansi ya, karena walaupun kita membuat semirip mungkin, nanti tetap relatif ya untuk tanggapan masalah rasa kemiripan. Maaf, untuk kemiripan itu relatif, tapi kalau untuk masalah rasa itu hampir pasti semuanya sama. Kalau nggak pahit, masalah pahit, masalah langu, masalah gurih itu kemungkinan sama. Tapi untuk kemiripan dengan rokok aslinya ya relatif, nanti tinggal bagaimana cara teman-teman itu menikmatinya dan sugesti teman-teman juga. Dan lintingan juga berpengaruh. Tapi ini pun walaupun terlalu padat itu tetap enak. Ya kalau untuk khusus tembakau signatur ini ya, itu malah mending terlalu padat daripada kopong, karena kalau kopong karena ini tingkat cengkehnya itu banyak standar seperti pabrik, nanti kalau kopong itu dia panas ya, karena apa bahasanya, sirkulasi udaranya itu terlalu besar jadi nanti panas. Tapi kalau terlalu padat ya lebih baik daripada kopong, tapi ya lebih bagus lagi kalau pas ya, jadi sesuai dengan eh, apa namanya itu, lintingan, intinya itulah standar gitu aja. Nah seperti ini, stok banyak. Jadi kalau juga ada lagi kalau yang mau ngambilnya di hitungan tonase, dalam artian jumlah sangat banyak untuk produksi rokok, nah itu harganya sangat khusus, tapi nanti minimal pengambilan 1 ton ya per bulannya, nanti kita harga khusus kalau untuk yang mau produksi rokok. Oke, intinya itu. Nah ini tembakonya seperti ini pokoknya Jos Marco Jos. Nanti kalau yang mau order silahkan, di bawah ada link Tokopedia dan link atau WhatsApp admin, bebas mau beli via Tokopedia atau via admin ya. Kalau Tokopedia mungkin bisa COD, tapi kalau via admin nggak bisa COD ya, harus transfer. Kalau Tokopedia ada gratis ongkir, ada potongan ongkir, ada voucher-voucher ya, cuman itu ada selisih 5.000 kalau di Tokopedia. Tapi kalau via admin harganya itu tadi 125, cuman ya nggak ada gratis ongkir dan tidak ada voucher-voucher ya. Oke, sekian saja video dari saya. Pokoknya jangan lupa subscribe ya, itu tanda merah dipencet, nanti biar channel ini semakin berkembang dan saya juga semakin semangat dalam membuat video. Oke, terima kasih.